Halo semuanya, perkenalkan kami mahasiswa UIK Atmajaya jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan anggota Clara Putri, Eva Delina, Fidela Tiar, Ruth Sari Sulastri, Natasha Ferawati, Angelic Ajeng, dan Gebre Michael Deu akan membahas tentang problematika pembelajaran di kelas 1 SD dalam konteks pembelajaran jarak jauh atau PJJ yang berkaitan dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia, PKN, dan juga IPS. Ada 3 guru yang menjadi narasumber kelompok kami, yaitu Ibu E untuk pembelajaran Bahasa Indonesia dan Ibu D untuk pembelajaran PKN, dan yang terakhir Ibu R untuk pembelajaran IPS. Dalam teknik pengumpulan data, kelompok kami menggunakan teknik wawancara via Zoom Meeting dengan tujuan untuk mendapat jawaban dan informasi dengan jelas dan lengkap dari narasumber terkait dengan mata pelajaran IPS, PKN, dan Bahasa Indonesia dalam konteks PJJ. Proses penyusunan perangkat pembelajaran atau RPP yang dilakukan oleh ketiga guru adalah sama, seperti pertemuan tatap muka atau mengikuti contoh RPP yang diberikan pemerintah. Pada komponen RPP, Ibu E mengatakan komponen RPP konteks PJJ berbeda karena baru tahun ini menggunakan K13 yang sebelumnya menggunakan kurikulum 2006 atau KTSP. Sedangkan Ibu D dan Ibu R mengungkapkan bahwa komponen RPP konteks PJJ tidak ada perubahan besar dari RPP tatap muka, hanya pelaksanaan dan alokasi waktu yang lebih singkat. Peran yang digunakan oleh ketiga guru terdapat perbedaan. Ibu E dan Ibu R lebih menggunakan metode ceramah, sedangkan Ibu D menggunakan metode literasi baca tulis. Untuk menggunakan metode ceramah, guru seringkali mengirimkan video yang berisikan materi. Sedangkan yang metode baca tulis, guru lebih sering mengirimkan tugas untuk siswa kerjakan. Menurut Ibu E, pembelajaran jarak jauh untuk di kelas 1, media yang digunakannya adalah PowerPoint dan boneka. Sedangkan Ibu D dan Ibu R menggunakan media berupa video dan memanfaatkan alat yang ada di rumah seperti gunting dan kertas yang dikirimkan melalui WhatsApp selama pembelajaran jarak jauh. Selanjutnya teknik penilaian. Ibu E dan R proses pembelajaran sama-sama menggunakan ranah kognitif peserta didik melalui menghafal, membaca, mengikuti kuis, dan menulis. Sedangkan menurut Ibu D, teknik penilaian yang digunakannya dalam pembelajaran jarak jauh mengembangkan psikomotorik kepada peserta didiknya dengan mengetahui keterampilan serta mengerjakan tugas dengan mandiri dan keaktifannya. Ibu E, Ibu D, dan Ibu R mengungkapkan bahwa mereka mengembangkan LKS. Proses pengembangannya yaitu dengan diberikan LKS itu kepada siswa, dan siswa harus mengerjakan LKS tersebut, dan LKS tersebut harus dikembalikan kepada guru jika sudah dikerjakan oleh siswa. Ibu E, Ibu D, dan Ibu R mengungkapkan mereka juga mengembangkan materi bacaan. Ibu E memilih buku bacaan yang sesuai dengan materi yang sedang dipelajari, yang kebetulan juga sekolah sudah menyediakan perpustakaan online. Selanjutnya, menurut Ibu D, proses pengembangan yang paling penting adalah baca tulis. Biasanya Ibu D menggunakan buku tematik dan buku pena atau buku siswa lainnya. Dan Ibu R mengembangkan materi bacaan yang bersumber dari tematik dan dari YouTube. Ibu E, Ibu D, dan Ibu R mengungkapkan bahwa mereka mengembangkan media pembelajaran. Ibu E menggunakan media boneka, lalu membuat skenario cerita dari materi yang sedang dipelajari. Ibu D menggunakan media visual atau gambar untuk peserta didik agar lebih mengenal tentang huruf atau kata yang ingin dipelajari. Ibu R mengembangkan media berupa PowerPoint dan video. Dalam PJJ, pengembangan literasi tetap dilakukan oleh ketiga guru. Mereka mengatakan bahwa untuk literasi anak SD kelas 1 berfokus pada pengembangan literasi baca tulis. Namun di pembelajaran IPS dan PKN, literasi budaya juga diberikan kepada mereka. Sekolah menyediakan beberapa sumber referensi bacaan yang menunjang, seperti e-book, buku pena, Yudhistira, buku Kemendikbud, dan beberapa sumber dari YouTube. Pelaksanaan pembelajaran dengan pendekatan tematik. Dalam pembelajaran dengan pendekatan tematik, ketiga guru tersebut tidak mengalami kendala. Ibu E mengatakan karena kelas 1 masih sedang fokus belajar baca dan tulis. Ibu D pun tidak mengalami kendala karena ia mengatakan bahwa pembelajaran tematik saling berhubungan. Ibu R pun juga tidak mengalami kendala karena tematik kelas kecil banyak berkaitan dengan kehidupan sehari-hari para peserta didik.
Untuk Ibu E, dalam menilai keterampilan membaca siswa dalam pelajaran Bahasa Indonesia, ia meminta anak-anak untuk membaca secara bergilir atau dengan memberikan tugas untuk membaca dan mengirimkan hasil rekaman video atau membaca puisi. Untuk keterampilan menyimak, Ibu E memiliki kendala dalam menilai keterampilan menyimak siswa karena tidak bisa memantau siswa secara langsung. Karena ketika sedang meet online melalui Zoom, ada siswa yang lari, sehingga Ibu E tidak dapat menilai keterampilan menyimak siswa secara menyeluruh. Untuk keterampilan menulis, Ibu E memiliki kendala dalam menilai keterampilan menulis siswa karena tidak bisa mengawasi siswa secara langsung. Karena Ibu E tidak tahu apakah itu tulisan siswa atau intervensi dari orang tua. Untuk keterampilan berbicara, Ibu E menilai keterampilan berbicara siswa dengan memberikan tugas seperti mengucapkan kalimat pujian, perintah, dan mengucapkan bahasa sehari-hari. Dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh, ketiga guru tersebut mengalami kendala. Ibu E mengatakan bahwa kendalanya adalah susah meminta perhatian dan keterlibatan anak karena keterbatasan waktu. Dan juga guru tidak bisa menemukan gambaran anak secara langsung karena masih terdapat intervensi dari orang tua. Ibu D mengatakan, kendala saat PJJ adalah tidak bisa berhubungan secara langsung dengan anak, sehingga guru sulit mengetahui karakteristik anak tersebut. Ibu R mengatakan bahwa kendala saat PJJ adalah tidak semua peserta didik memiliki HP, jadi ketika diberikan tugas harus menunggu orang tuanya dan banyak siswa yang malas untuk bangun pagi dan mengerjakan tugas. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.